Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Denita Putri Junianti dari Prodi Akuntansi S1 kelas F. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konflik dan negosiasi sebagai tugas untuk menyelesaikan ujian akhir mata kuliah perilaku keorganisasian. Baik, langsung saja yang pertama definisi konflik. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu kon dan figer, di mana kata kon mempunyai arti bersama, sedangkan figer mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan. Kemudian terdapat pandangan tradisional atas konflik. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan interaksionis atas konflik mendorong konflik atas dasar bahwa kerja kelompok yang harmonis, damai, dan tenang rentan untuk menjadi statis, acuh tak acuh, dan tidak responsif terhadap kebutuhan untuk perubahan dan inovasi. Konflik terdiri dari berbagai jenis, yaitu konflik pribadi yang biasanya terjadi karena adanya dua individu yang saling tidak menyadari kesalahan dari masing-masing. Konflik kelompok yang terjadi di antara dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, namun memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda. Konflik antar kelas, yaitu perselisihan yang terjadi pada individu dan kelompok yang berada di tingkatan kelas yang berbeda. Konflik politik, yaitu terjadi antar kelompok maupun antar individu yang berbeda pandangan. Hal ini biasanya terjadi dalam ranah politik karena masing-masing individu maupun kelompok memiliki cara pandang, pola pikir yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yaitu kekuasaan. Konflik ekonomi, yang biasanya terjadi akibat persaingan pada proses kegiatan ekonomi antara individu maupun kelompok. Konflik hukum yang terjadi akibat ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh individu maupun kelompok. Konflik ras yang dapat terjadi karena rasa ketidakadilan yang didapat dari salah satu ras atau ras lain merasa dirinya lebih unggul. Konflik keluarga yang terjadi di dalam internal keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya faktor kecemburuan maupun faktor ekonomi. Konflik internasional yang terjadi karena adanya dua negara yang saling berselisih karena masalah ekonomi, politik, maupun masalah batas teritorial suatu negara. Konflik antar suku yang terjadi akibat adanya perbedaan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Konflik agama yang sering terjadi karena perbedaan pendapat antar agama. Konflik konstruksif yang memiliki sifat fungsional karena adanya perbedaan cara pandang dan pola pikir antar individu maupun kelompok. Konflik destruktif yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang antara individu maupun kelompok. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara individu yang menempati kedudukan paling atas dengan individu yang menempati kedudukan paling bawah. Konflik horizontal yang terjadi antara individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan sama atau sejajar. Konflik diagonal yaitu konflik yang muncul karena adanya ketidakmerataan pengelolaan sumber daya. Konflik terbuka yaitu konflik yang secara nyata untuk keberadaannya diketahui oleh masyarakat. Konflik tertutup yaitu konflik yang hanya beberapa pihak saja yang mengetahui. Konflik realistis yaitu konflik yang disebabkan karena adanya rasa kekecewaan yang bisa terjadi individu atau kelompok dalam sebuah lingkungan sosial. Dan yang terakhir, konflik non-realistis yang disebabkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai, namun salah satu pihak tidak ingin mencapainya dengan cara yang baik. Terdapat cara lain memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus atau di mana konflik terjadi. Di sini ada dua tipe dasar, yaitu yang pertama jenis konflik. Salah satu sarana untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi tipe dari ketidaksepakatan. Para peneliti menggolongkan konflik ke dalam tiga kategori, yaitu tugas, hubungan, atau proses.
Yang kedua, lokus konflik. Cara lain memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus, atau di mana konflik terjadi di sini adalah tiga tipe dasar, yaitu konflik diadik, konflik intragrup, dan konflik antar kelompok. Proses terjadinya konflik yaitu yang pertama, pertentangan yang berpotensial atau ketidaksukaan, kemudian kesadaran dan personalia, niat, tahap, perilaku, kemudian hasil. Kemudian mengenai negosiasi. Negosiasi memiliki strategi perundingan, yaitu rundingan pengedaran di mana pihak yang terlibat memberi tumpuan terutamanya untuk menuntut bagian terbesar sumber yang ada atau mencapai objektif individu mereka sendiri. Rundingan integrasi. Gaya ini mengikuti pendekatan kerjasama yang memfokuskan pada mencari penyelesaian yang saling menguntungkan dan memaksimumkan nilai keseluruhan untuk semua pihak yang terlibat. Mengelakkan rundingan, di mana satu atau kedua pihak memilih untuk mengelak atau menangguhkan dalam proses rundingan sama sekali. Rundingan berbilang pihak. Rundingan berbilang pihak memerlukan pengurusan dinamik, minat, dan interaksi antara berbagai pihak berkepentingan. Rundingan berkompromi. Jenis rundingan berkompromi sering digunakan dalam situasi di mana mengekalkan perhubungan, mencapai resolusi tepat pada masanya, atau melakukan kompromi yang adil. Menerima atau mengakui rundingan. Prinsip utama gaya ini ialah tumpuan untuk memenuhi kepentingan dan keperluan pihak lain berbanding kepentingan sendiri. Rundingan berprinsip berasaskan kepentingan atau strategi mengenai merit yang memfokuskan pada mengenal pasti dan menangani kepentingan dan keperluan atas pihak yang terlibat. Rundingan berasas kuasa, agak serupa dengan gaya rundingan pengedaran, ditambah dengan penglibatan penggunaan kuasa dan pengaruh untuk membentuk hasil rundingan. Rundingan pasukan. Rundingan pasukan adalah perkara biasa dengan tawaran perniagaan yang besar. Rundingan emosi. Dalam perundingan emosi, perundingan biasanya memanfaatkan penceritaan menggunakan anekdot pribadi atau menarik sebagai teknik persuasif dan rayuan emosi untuk memengaruhi pihak lain. Tahapan bernegosiasi yaitu 1. Perencanaan dan persiapan, 2. Menentukan aturan, 3. Penjelasan, 4. Tawar-menawar atau penyelesaian masalah, 5. Penutupan dan implementasi. Terdapat perbedaan individual dalam afektivitas negosiasi. Perbedaan individual dalam afektivitas negosiasi dapat melibatkan sejumlah faktor. Beberapa di antaranya termasuk kemampuan komunikasi, keterampilan membaca situasi, kemampuan mengelola konflik, strategi negosiasi yang dipilih, serta tingkat empati dan kecerdasan sosial. Kemudian negosiasi pihak ketiga. Seorang arbitrator adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Arbitrase dapat secara sukarela atau diminta oleh para pihak atau yang diwajibkan dipaksa terhadap para pihak oleh undang-undang atau kontrak. Kelebihan terbesar dari arbitrase atas mediasi adalah selalu menghasilkan penyelesaian. Dalam praktiknya, para konsiliator umumnya bertindak sebagai lebih dari sekedar mengarahkan komunikasi semata. Mereka juga terlibat dalam pencarian fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak untuk bertikai untuk mengembangkan kesepakatan. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi konflik dan negosiasi. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.